Aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik. Jadi kalau jiwanya itu baik gitu ya, maka tubuhnya sehat ya. Oke, karena manusia jiwa, roh dan tubuh saya nggak jelasin, regenerasi sel ada dalam modul pembukaan. Lalu, nah ini dia materinya Ibu Sinta, saya suka ini ya. Tapi ini teorinya dari Dr. Dietrich Klinghardt. Saya mau bahas poin yang kelima yang mengenai hati, pengaruh hati, hubungan hati sama sehat mental dalam perspektif Alkitab Kristen. Ya, misalnya kalau patah semangat itu tulangnya kering, Amsal 17:22. Kuatir bisa bikin bungkuk. Ya. Lalu gelisah, terkejut, ketakutan, bikin pinggang sakit, lalu bikin sakit mulas, seperti mulasnya perempuan melahirkan. Apa itu? Ya GERD sama mah. Ya. Atau Mazmur 73 ayat 1, hatinya pahit, juga pinggangnya terasa tertusuk-tusuk, sakit pinggang. Gentar hati, terkejut, gelisah, bisa terbungkuk, atau juga GERD, atau mulas, seperti perempuan melahirkan. Batinnya bergelora, ya, merasa sengsara, sedih tak terhibur, artinya trauma yang berkelanjutan, kepedihan yang berkelanjutan, merasa sengsara, merasa paling menderita, kulit hitam dan mengelupas. Apa itu? Alergi kulit. Ya. Lalu ketika hatinya merasa sesak, mendengar kabar-kabar yang tidak baik, ya peperangan, maka tangan menjadi lemah lesu. Pernah punya badan kayaknya nggak berenergi, nggak bergairah, nggak antusias, jangan-jangan karena mengalami ada kesesakan hati atau keseringan dengar kabar yang tidak baik. Gitu ya. Itu hati saya nggak positif aja, udah tubuh ini udah meriang semuanya, pegel-pegel, udah. Karena tubuh ini kan badannya jiwa, gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya. Mazmur 38 ayat 5. Ya, kalau duka cita sepanjang hari, ya bisa bikin bungkuk, ya trauma, kesedihan dan tidak bisa move on. Lalu gimana sembuhnya dong, gitu ya? Ya sugesti atau kalau orang Kristen berkata memperkatakan iman, deklarasi iman, memperkatakan firman. Tapi kalau dalam bahasa ilmiahnya sugesti. Lalu gimana sembuhnya dong, gitu ya? Ya sugesti atau kalau orang Kristen berkata memperkatakan iman, deklarasi iman, memperkatakan firman. Tapi kalau dalam bahasa ilmiahnya sugesti. Lalu gimana sembuhnya dong? Gitu ya. Ya sugesti atau kalau orang Kristen berkata memperkatakan iman, deklarasi iman, memperkatakan firman. Tapi kalau dalam bahasa ilmiahnya sugesti. Apa dasarnya? Misalnya Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan obat bagi tulang. Perkataan yang menyenangkan itu obat. Jadi kalau saya itu berkata begini, udah teman-teman jangan ragu-ragu dah, pasti sembuh. Saya dulu inner healing tanpa olah nafas sembuh, apalagi sekarang inner healing juga, olah nafas juga, gitu. Saya 2098 ya, inner healing sembuh dari sakit pinggang. 2017 nggak pakai olah nafas, nggak pakai inner healing, pakai menu sehat, sembuh dari diabetes. Nah, sekarang kan olah nafas, pola makan, inner healing, luka batin, akar masalah. Waduh, semua ilmu dipakai, mosok nggak sembuh, pasti sembuh gitu ya. Kalau saya meyakinkan Anda gitu ya, Anda pasti sembuh, Anda pasti bisa sembuh. Itu namanya perkataan sugesti. Anda begitu dengar aja, Anda terprovokasi, Anda terinspirasi, Anda dibangkitkan, iya saya bisa sembuh. Itu obat sudah mulai jalan. Kalau menurut Amsal, ya, dan saya percaya Amsal itu benar. Ya, Amsal itu yang nulis Nabi Salomo, Raja Salomo atau Nabi Soleman. Jadi perkataan yang menyenangkan itu obat bagi tulang. Ya, lidah bijak mendatangkan kesembuhan. Ya, kalau saya mungkin jujur kadang-kadang kurang bijaksana. Tapi kayak Ibu Sinta lah psikolog ya bijak, itu bisa mendatangkan kesembuhan. Mungkin saya perkataan yang menyenangkan gitu kan, ngajak-ngajak ketawa. Gitu. Saya ngajak ketawa, Ibu Sinta bijak, Anda sembuh dah gitu ya. Karena emang kesembuhan itu bisa terjadi lewat perkataan yang menyenangkan, bikin ketawa ya, atau yang bijaksana. Air yang sejuk mendatangkan jiwa, kabar yang baik juga. Jadi kabar yang baik itu juga bisa menjadi obat ya. Ya, Mazmur 119 ayat 129, peringatan-peringatanmu ajaib.
Peringkatanmu, M-nya besar, itu artinya firman Tuhan. Ya, saya dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Tapi Mazmur ini kan Kristen, ya bilang Raja Daud. Dan Raja Daud berkata, dia, ini D-nya huruf besar, ini Tuhan. Tuhan mengampuni dan menyembuhkan segala penyakit. Selain mengampuni, sebenarnya juga kita tuh menangkap pesan cinta Tuhan untuk kita tuh apa. Begitu kita nangkap, sembuh dah. Nah, nanti biar Ibu Sinta akan menjelaskan lebih detail ya, karena memang beliau ahlinya ya. Orang Surabaya gitu, tapi lama di Lombok, dijongkrok nih untuk mendalami kesehatan holistik ini karena sakit, karena saya juga sakit, penderita sakit yang cukup parah. Jadi tahun 2003 saya masih kuliah di UGM, saya S1-nya di Unair, kemudian melanjutkannya di UGM. Itu saya belum selesai tesis saya, yang ada adalah saya nggak bisa bangun, sahabat. Benar-benar nggak bisa bangun, sakit sekali, sakit di punggung tulang belakang ini semua, gitu kan. Nah, kemudian saya berobat ke rumah sakit ortopedi. Pertamanya dibawa ke rumah sakit Sarjito, kemudian dirujuk ke rumah sakit ortopedi. Yang ada adalah saya didiagnosa skoliosis 45 degree, tulang saya bengkok 45 derajat, kemudian tulang yang harusnya lurus tuh bengkok, dan kemudian penyepitan saraf di lumbal 45. Saat itu dokter mengatakan, ini harus operasi nih, kalau nggak lumpuh, katanya gitu. Bayangkan rasanya dunia tuh hancur runtuh di depan saya, karena usia saya waktu itu baru 25 tahun, sedang aktif-aktifnya, lagi punya banyak mimpi, dan harus diancam akan lumpuh itu. Kemudian udah nggak bisa bangun, dipapah gitu kiri kanan sama teman kayak gitu. Kadang pakai tongkat, kerek kiri kanan seperti ini. Benar-benar rasanya hidup saya sudah gelap saat itu gitu. Kemudian harus operasi, dan kemungkinan sembuh pun dari operasi hanya 50%. Mungkin sahabat juga banyak ya yang mengalami sakit yang sama dengan saya. Puji Tuhan, dengan sakit ini saya mendapat banyak pesan cinta dari semesta, dari Tuhan, sehingga saya berproses selama 10 tahun ini, sahabat. Dan luar biasanya saya bisa sembuh tanpa obat. Tulang saya yang bengkok 45 derajat itu bisa lurus kembali. Sekarang sekitar masih 15%. So far so good lah ya. Karena saya sudah punya anak cukup banyak. Anak yang kandung 6. Seperti itu, melahirkan normal semua. Padahal saat itu dokter juga mengatakan, nggak boleh lebih dari 2 ya, kalau punya anak ya nanti ya, katanya gitu. Karena kalau lebih dari 2, pasti terjadi kerusakan cacat permanen. Pasti, katanya saat itu. Untungnya saya tolak, sahabat. Saya tidak mau memasukkan keyakinan itu dalam diri saya. Dalam hati saya masih lebih kuat Tuhan. Saya bilang, saya punya Tuhan. Walaupun ada dokter, itu salah satu dokter terbaik, dokter ortopedi terbaik di Indonesia. Saya tidak mau meyakini itu. Saya tidak mau menjadikan dia figur otoritas. Tapi saya percaya Tuhan yang maha hebat di dalam diri saya adalah pasti punya kehendak. Kenapa? Menitipkan sakit ini pada diri saya. Itulah sahabat, saya berproses 10 tahun, saya mendapat pesan cintanya. Dan saat ini saya berdiri di sini, saya berbicara di sini di depan sahabat-sahabat semua, bukan berarti saya lebih tahu, lebih pintar, bukan, tapi saya udah ngejalanin duluan gitu aja, jalan duluan gitu aja, dan puji Tuhan saya bisa sembuh. Nah, pengalaman inilah yang ingin saya bagikan terus-menerus. Saya getol sekali, ayo pesan cinta, tangkap pesan cintanya, tangkap pesan cintanya. Seperti itu. Jadi kita kalau dapat surat cinta, pesan cinta dari mantan pacar kita dulu gitu kan, berbunga-bunga, apalagi ini kita dapat pesan cinta tuh dari Tuhan langsung. Kalau kita bisa merubah mindset kita bahwa semua sakit, semua masalah kita saat ini itu adalah pesan cinta, maka tidak ada ruang bagi kita untuk menderita, sahabat. Tapi yang ada adalah justru tersenyum dan bahagia. Yes, saya dapat pesan cintanya. Tugas saya saat ini adalah bagaimana saya berubah dengan adanya pesan cinta ini. Bagaimana saya bisa sehat dengan adanya pesan cinta ini. Kalau orang bertanya, berarti butuh 10 tahun, Bu, seperti Bunda Sinta, untuk sembuh? Ya itulah, 10 tahun itu kan dulu saya nggak pakai guru, sahabat. Jadi belajarnya tuh otodidak, ada yang benar, ada yang tersesat gitu kan, semakin tersesat gitu kan. Pernah
digotong juga dari satu ruangan meditasi gara-gara mungkin saya yang meditasinya kurang tepat memaknainya, digotong. Dalam hati saya lucu aja nih kalau saya masuk ICU dibawa ke UGD, kenapa gitu kan meditasi sampai nggak bisa bangun, digotong, sakit tambah sakit semua seperti itu. Jadi saat itu nggak paham gitu loh bahwa semua rasa sakit itu adalah proses. Banyak sekali pesan cinta sebenarnya dari penyakit kita gitu loh. Dan dari situ kita bisa belajar untuk sehat, sahabat. Dengan apa? Dengan memahami pesan cintanya dulu. Bukan berarti saya meniadakan, oh nggak usah berobat, cukup pahami pesan cinta. Tidak. Anda tetap berobat, tapi pahami juga pesan cintanya. Karena apa? Selama kita belum memahami pesan cinta itu, dan emosi-emosi itu masih ada di dalam diri kita akan muter-muter saja di sakit itu, sahabat. Semua penyakit itu punya pesan cinta, sahabat. Di situ kita memahami. Nah, ketika kita bisa paham itu, kita mampu switch mental, seringkali itu kesembuhan terjadi dengan spontan, bisa terjadi selama tidak ada kerusakan di aspek fisik. Tidak ada terjadi kerusakan di aspek fisik, maka kita perlu ngeberesin itu dulu. Itu, sahabat. Jadi, supaya jalan kesembuhan ini terbuka, maka kita harus pahami tuh pesan cinta itu. Dan kita bisa mampu merubahnya. Disitulah kita jalan kesembuhan itu terbuka. Tidak muter-muter aja, minum obat. Atau sembuh sebentar, besok kambuh lagi. Itu yang sering terjadi di dalam hidup kita saat ini, sahabat. Oke, saya share screen dulu ya untuk memahami ini. Mungkin yang sudah sering melihat ini, biar ulang sering-sering supaya masuk ke pikiran bawah sadar kita, sahabat. Saya bicara tidak hanya berdasarkan pengalaman, tapi saya juga bicara berdasarkan riset-riset para ahli. Saya pilih riset-riset itu adalah orang-orang yang memang expert di bidangnya dan bertaraf internasional. Artinya bisa dipertanggungjawabkan secara riset keilmuannya. Hanya 2 yang bicara tentang tubuh, yaitu 1 ubah pola makan. Insya Allah ini sudah dibahas setiap hari sama Pak Jarot, sama timnya di berbagai grup. Itu ubah pola makan. Yang kedua adalah kalaupun kita berobat, itu berobatnya herbal. Karena apa? Tubuh kita sepenuhnya ini dari alam. Pesan cinta dalam setiap penyakit dan masalah. Kita mulai dari sini. Kita ini terdiri dari 4 aspek, sahabat. Tapi yang seringkali kita sadari kita hanya masalah di tubuh. Masalah di mental, seringkali kita lupa akan hal itu. Apalagi soal jiwa, apalagi soal ruh Tuhan. Kita seringkali hanya mementingkan aspek tubuh saja. Jadi apa buktinya? Contoh, ketika Anda saat ini sakit, apa yang pertama kali terpikir? Pasti yang pertama kali terpikir adalah obat, dokter, rumah sakit. Saya kemana ya berobatnya? Saya ke rumah sakit mana ya? Padahal di dalam surat As-Suara 26 ayat 80 dikatakan, bila aku sakit dialah yang menyembuhkan. Itu menurut Islam. Kalau menurut Kristen sudah dijelaskan sama Pak Jarot. Jadi ketika sakit, dialah yang menyembuhkan. Maka seharusnya kalau kita merujuk pada ayat ini, yang ada adalah ketika sakit yang pertama kali adalah kita cari adalah sajadah. Kita merenung, Tuhan. Kita datang ke altar. Tuhan, apa pesan cinta yang sedang Kau kirimkan melalui penyakit ini? Itu kalau kita benar-benar, sahabat, benar-benar dengan segenap keyakinan kita mulai hening, habis kita ngomong doa macam-macam sama Tuhan, heninglah. Ibarat orang lagi bercakap-cakap, kalau kita terus yang bercakap, kita terus yang berdoa, meminta, kapan dengerinnya? Maka sediakanlah waktu hening. Tuhan, saat ini saya bersimpuh di hadapan-Mu, Tuhan. Saat ini saya sakit. Pesan cinta apa yang sedang Kau kirimkan padaku, Tuhan? Itu Tuhan jawab, sahabat. Karena apa? Tuhan selalu bersama kita. Di dalam diri kita itu ada roh Tuhan. Ada kerajaan Tuhan. Ada rumah Tuhan. Disinilah. Kalau kita menyadari hakikat ini, sahabat, seharusnya kita nggak sakit.
Karena apa? Dia yang begitu murni, dia yang begitu hebat, dia yang begitu halus. Harusnya kita nggak sakit. Yang buat kita sakit saat ini adalah mental kita, sahabat. Yang buat kita sakit saat ini adalah mental kita, sahabat. Yang buat kita sakit saat ini adalah mental kita, sahabat. Kenapa mental? Karena di situ ada keakuan, di situ ada kemelekatan, di situ ada ego, di situ ada harapan, di situ ada standar, di situ ada ukuran. Itu yang membuat kita sakit, sahabat. Kenapa mental? Karena di situ ada keakuan, di situ ada kemelekatan, di situ ada ego, di situ ada harapan, di situ ada standar, di situ ada ukuran. Itu yang membuat kita sakit, sahabat. Kenapa mental? Karena di situ ada keakuan, di situ ada kemelekatan, di situ ada ego, di situ ada harapan, di situ ada standar, di situ ada ukuran. Itu yang membuat kita sakit, sahabat. Saya ngomong kayak gini aja, itu sulit sekali diterima. Antara kenyataan sama harapan ini, yang kiri ini adalah harapan, keinginan, standar, ukuran, ego, dan sebagainya. Mana yang bisa kita ubah, sahabat? Apakah kenyataannya? Apakah harapannya? Banyak orang yang mengatakan, ya kenyataannya, Bu, dirubah. Hello, bisakah engkau mengubah orang lain, sahabat? Ketika Anda berusaha mengubah orang lain atau mengubah keadaannya, maka siap-siap saja Anda akan kecewa, marah, sedih, sakit hati bertahun-tahun lamanya. Akhirnya di ujungnya kena kanker, jantung, stroke, gagal ginjal. Nah, kalau kita mau cerdas, maka yang bisa kita kelola adalah harapan-harapan kita sendiri. Diturunkan ya, Bu, ya? No. Diturunkan itu tetap mempunyai jarak. Karena nggak tahu nih, jaraknya seberapapun walaupun diturunkan tetap ada jarak. Maka yang ada adalah kita lepaskan semua harapan kita, standar kita, ukuran kita. Yang ada adalah tinggal kenyataan semata, sahabat. Kenyataan ini nggak bisa diubah. Bisa kita lakukan adalah menerimanya, menjalaninya, menikmatinya, dan yang paling ujung adalah mensyukurinya. Karena ini adalah pesan cinta. Buat apa? Supaya jiwa kita bersih. Kenyataan ini nggak bisa diubah. Bisa kita lakukan adalah menerimanya, menjalaninya, menikmatinya, dan yang paling ujung adalah mensyukurinya. Karena ini adalah pesan cinta. Buat apa? Supaya jiwa kita bersih. Kenyataan ini nggak bisa diubah. Bisa kita lakukan adalah menerimanya, menjalaninya, menikmatinya, dan yang paling ujung adalah mensyukurinya. Karena ini adalah pesan cinta. Buat apa? Supaya jiwa kita bersih. Jadi jiwa ini adalah potongan ruh Tuhan yang berada di dalam tubuh manusia. Saya sering mengibaratkan gelas ini adalah tubuh kita. Dia hanya wadah. Dia diisi putih, dia jadi bening, dia jadi bening. Diisi susu, dia jadi putih. Diisi Fanta merah, dia jadi merah. Inilah wadah kita, tubuh kita. Dia hanya menerima akibat, sahabat. Nah, air di dalamnya adalah ruh Tuhan. Ruh Tuhan yang dituangkan ke dalam diri manusia inilah yang disebut dengan jiwa. Kalau gelas ini tadinya saya isi kopi, pasti dia jadi keruh, tidak lagi bening. Pertanyaannya apa yang membuat keruh? Itulah si mental tadi. Ego kita, aku kita, standar kita, harapan kita, keinginan kita, itu yang bikin keruh. Sehingga jiwa kita menjadi keruh, sahabat. Inilah kesehatan holistik, sahabat. Pak Jarod suka bilang, kalau Anda ikut camp, kalau Anda ikut coaching, mungkin tidak sembuh pada saat coaching atau camp itu. Walaupun bisa terjadi. Tapi yang paling penting adalah Anda menjadi orang-orang yang baik. Karena apa?
kita bisa tahu jalan kita untuk pulang. Kita tahu pathway-nya. Tidak hanya mengandalkan tubuh, karena tubuh akan kembali ke tanah sepenuhnya. Tapi jiwa kita mau kemana, sahabat? Ini yang seringkali kita lupa. Orang lebih takut kena cancer, kena stroke, kena jantung, dibanding nggak kenal Tuhan di dalam diri. Ketika kita tidak kenal diri, maka kita gelap, sahabat. Maka yang ada adalah si mental yang akan membimbing hidup kita, yang akan membimbing perjalanan kita, yang akan membimbing pikiran-pikiran kita, sikap, tingkah laku, bahkan kata-kata kita. Ya kalau mentalnya bagus sih nggak apa-apa. Inilah perjalanan kita dengan kesehatan holistik. Bahwa di ujungnya bukan hanya sehat, bukan hanya sembuh dari sakit, tapi kita merasakan kedamaian, kita merasakan ketenangan, kita merasakan kebahagiaan dari perjalanan kita saat ini. Bahwa semua sakit kita saat ini, semua masalah yang hadir dalam hidup kita saat ini adalah pesan cinta, sahabat. Pesan cinta dari siapa? Dari Tuhan. Gak main-main loh. Kita dapat pesan cinta dari pacar kita. Dulu aja amazing banget. Kita dapat pesan cinta dari Jokowi, amazing banget. Kita dapat pesan cinta dari bos kita, kenaikan gaji misalkan, amazing banget. Ini kita dapat pesan cinta dari Tuhan, sahabat. Nggak main-main. Sayang banget kalau kita nggak mampu menangkap pesan cinta ini, sehingga hanya bolak-balik sakit di tempat yang sama. Maju, mundur, carilah kita belajar kesehatan holistik, sahabat. Oke, perannya nih apa bagi kesehatan, kedamaian, kebahagiaan kita? Secara spiritual, itu perannya tuh 50%, sahabat. Ketika kita gelap dalam hidup ini, kita tidak terbimbing oleh Tuhan yang berada di dalam diri kita saat ini, membersamai kita, meliputi diri kita, maka kita akan gelap selamanya. Itu, sahabat. Soal spiritual ini 50%. Soal mental itu 25%. Kalau ini udah kita beresin saja, sahabat, maka 75% hidup kita sudah beres. Kita sehat, kita damai, kita bahagia. Itu yang saya rasakan saat ini. Itu yang Pak Jarod rasakan. Nah, ini loh sahabat. Ketika kita sudah beresin masalah soul spiritual, itu kita sudah menyumbang 75% terhadap kesehatan, kedamaian, kebahagiaan diri kita. Disinilah kita terus belajar. Kalau ini sudah 75% ini sudah baik, kira-kira secara hubungan sosial baik nggak sahabat? Saya yakin pasti baik. Tapi kitanya dulu berubah. Bukan kita mencoba mengubah yang di luar, sahabat, tapi kita ubah dulu diri kita. Itu tugas kita saat ini, sahabat. Hubungan sosial pasti baik. Ini sudah 90% kita nabung kesehatan. Masalah di tubuh mah cuma 10%, sahabat. Hanya 10%. Tapi selama ini kita balik. Yang diurusin tubuh. Lupa sama aspek yang lain. Semua berasal dari akar masalah. Bola kecil berwarna merah ini akar masalah. Perjalanan waktu membuat masalah ini menjadi besar, tambah banyak. Mungkin masanya udah sampai Z, mungkin Z aksen, sampai akhirnya menjadi bola besar yang namanya simptom. Kalau sudah jadi bola besar namanya simptom, maka biasanya akan muncul dalam bentuk penyakit. Stroke, gagal ginjal, levernya rusak. Itu semua adalah hasil dari simptom. Kumpulan masalah, kumpulan gejala. Nah, selama ini pendekatan di luar sana itu adalah hanya ngurusin simptom. Bu, saya nggak bisa tidur. Kasih obat tidur. Bu, saya sakit kepala. Kasih minum obat Panadol. Bu, saya emahnya kambuh. Minum antacid, Milanta. Jadi sebenarnya bukan itu hanya penunjang saja, tapi keyakinan dia yang sama Tuhan yang begitu hebat dan dia mampu switch mental tadi, yang ada disitulah kesembuhan terjadi. Nah, bola kecil tadi di mana? Bola kecil tadi ternyata ada di pikiran bawah sadar kita. Itu perannya 95-99%, sahabat. Ini yang seringkali tidak kita kenali. Dan dia mampu switch mental tadi, yang ada disitulah kesembuhan terjadi. Nah, bola kecil tadi di mana?
Bola kecil tadi ternyata ada di pikiran bawah sadar kita. Itu perannya 95-99% sahabat. Ini yang seringkali tidak kita kenali. Karena dia mampu switch mental tadi, yang ada disitulah kesembuhan terjadi. Nah, bola kecil tadi di mana? Bola kecil tadi ternyata ada di pikiran bawah sadar kita. Itu perannya 95-99% sahabat. Ini yang seringkali tidak kita kenali. Karena apa? Karena ini prosesnya dari sejak kita masa pembentukan. Bayangin, kita ini dibentuk oleh satu sel sperma dan satu sel telur. Bersatu, kalau kita bicara teori DNA, satu sel telur mengandung, satu sel itu mengandung satu DNA dan satu DNA mengandung 3 miliar informasi. Jadi kita dari awal itu sudah mendapat sumbangan 3 miliar informasi dari Bapak dan 3 miliar informasi dari Ibu 7 turunan ke atas. Hadir di dalam diri kita. Pertanyaannya, 6 miliar informasi itu apakah datanya baik semua? Tentu tidak. Belum lagi dalam kandungan, 9 bulan dalam kandungan, itu bagaimana emosi-emosi orang tua itu atau ibu yang mengandung itu hadir di dalam tubuh diri kita. Emosi-emosi bapak yang mendampingi kehamilan itu hadir di dalam diri kita. Nah, 50-60% pasien saya itu adalah anak sulung. Kenapa? Karena anak sulung ini mamanya dulu ketika menikah masih belajar jadi mama, masih belajar jadi istri, masih belajar jadi menantu gitu kan. Secara ekonomi belum mapan, masih tinggal sama mertua, dimusuhin sama mertua. Terus setelah menikah, kok gini sih? Beda sama pacaran? Kecewa. Belum bisa berdamai dengan keadaan, dengan suami seperti itu. Itu yang sering terjadi. Jadi tugas perkembangan mama ini pada saat mengandung anak pertama itu masih banyak PR-nya. Masih belajar jadi mama, masih belajar jadi orang tua, masih belajar jadi istri, masih belajar jadi menantu, hamil pula. Yang ada adalah kehamilannya, ya, emosi-emosinya itu diwariskan ke anak sulung ini. Akhirnya ya sampai besar, anak sulung ini bermasalah kalau nggak ngerti itu, kalau nggak ngerti caranya ngeberesin. Gitu, sahabat. Unik. Jadi apa yang disebut penyakit di tubuh itu sebenarnya cermin dari pikiran-pikiran terdalam dan keyakinan-keyakinan yang kita miliki, sahabat. Tubuh ini sebenarnya bicara banyak terhadap kita, seandainya kita mau saja sejenak menyediakan waktu mendengarkan apa yang terjadi di tubuh. Karena tubuh ngomongnya nggak pakai mulut, maka kita dengarnya juga nggak pakai telinga dong. Maka kita dengarnya adalah dengan mata kolbu kita. Dengan kondisi hening. Dengan cara apa? Dengan cara hening dan masuk ke dalam diri. Jadi setiap penyakit, setiap masalah, itu solusinya bukan cari jalan keluar, sahabat. Tapi cari jalan ke dalam. Tangkap dulu pesan cintanya apa. Sekali pesan cinta ini ditangkap, maka jalan kesembuhan itu akan terbuka lebar. Setiap sel di dalam tubuh kita sebenarnya sedang menerima akibat dari setiap potongan pikiran-pikiran kita, perasaan, dan dari setiap kata yang kita keluarkan. Dari setiap pikiran, perasaan, dan kata-kata yang kita hasilkan terus-menerus setiap harinya akan mempengaruhi tubuh dan postur kita serta menciptakan kondisi sehat atau sakit di tubuh kita. Ingat, tubuh kita hanyalah seperti gelas ini. Dia hanyalah wadah. Dia hanya diisi apa? Dia hanya berwarna sesuai isinya. Diisi bening dia jadi bening. Diisi jus apokat jadi hijau, diisi Fanta merah jadi merah. Seperti itulah tubuh kita sebenarnya, sahabat. Sayang kalau kita nggak menyadari hal itu. Mental di sini terkait dengan pikiran, perasaan, emosi kita, harapan kita, ego kita, keinginan kita, keakuan kita. Itu loh yang seringkali buat bermasalah. Jadi pola mental Anda yang sedang mengakibatkan penyakit di tubuh. Sebenarnya kita sendiri yang buat masalah di tubuh bila kita mau menyadarinya. Jadi masalah itu kita buat sendiri, obatnya tentu saja ya kita yang ngobatin sendiri dong. Jangan minta pihak lain ngobatin. Jadi akhirnya tubuh mengirimkan pesan cintanya dalam bentuk penyakit. Jadi kalau dibalik, penyakit adalah pesan cinta dari tubuh. Hello, kira-kira kalau bisa ngomong nih, hello, aku datang ya. Aku mau menyampaikan pesan cinta dari Tuhan loh. Kamu masih punya masalah di situ yang harus kamu beresin. Kira-kira gitu tuh penyakit ngomongnya. Nah, ini kita lihat contoh cancer. Ada kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati yang mendalam dan lama.
Ada perasaan tidak berdaya, tidak ada yang membantu, pikiran yang tertutup dan mudah menyalahkan orang lain. Sangat kritis terhadap diri sendiri, menyimpan rahasia, penyesalan, duka cita yang sangat mendalam. Ini 99,9% orang cancer yang datang konsultasi ke saya punya nih masalah-masalah di sini, punya emosi itu. Stroke, kondisi darah yang menggumpal, kemacetan di aliran darah atau otak sehingga pecah pembuluh darah dan memutus suplai darah ke otak. Otak adalah komputernya tubuh. Bla bla bla. Seringkali diderita oleh orang-orang yang selalu menekan hidupnya diarahkan ke suatu hal di mana kondisinya tidak memungkinkan untuk itu tapi dipaksakan. Tidak mau mengalah, kaku, lebih baik mati daripada berubah, menolak kehidupan. Nah, ini orang-orang yang stroke tuh emosinya seperti ini. Stroke, kondisi darah yang menggumpal, kemacetan di aliran darah atau otak sehingga pecah pembuluh darah dan memutus suplai darah ke otak. Otak adalah komputernya tubuh. Bla bla bla. Seringkali diderita oleh orang-orang yang selalu menekan hidupnya diarahkan ke suatu hal di mana kondisinya tidak memungkinkan untuk itu tapi dipaksakan. Tidak mau mengalah, kaku, lebih baik mati daripada berubah, menolak kehidupan. Nah, ini orang-orang yang stroke tuh emosinya seperti ini. Stroke, kondisi darah yang menggumpal, kemacetan di aliran darah atau otak sehingga pecah pembuluh darah dan memutus suplai darah ke otak. Otak adalah komputernya tubuh. Bla bla bla. Seringkali diderita oleh orang-orang yang selalu menekan hidupnya diarahkan ke suatu hal di mana kondisinya tidak memungkinkan untuk itu tapi dipaksakan. Tidak mau mengalah, kaku, lebih baik mati daripada berubah, menolak kehidupan. Nah, ini orang-orang yang stroke tuh emosinya seperti ini. Diabetes, merindukan sesuatu yang tidak kunjung datang atau ada, punya keinginan besar untuk mengkontrol, penderitaan yang dalam, kepahitan yang terus-menerus, tidak ada manis-manisnya yang tersisa. Unik sahabat, tubuh tuh keren ya kalau mau logika. Jadi untuk orang diabetes, itu dia butuh gula lebih banyak dari orang lain. Kalau orang lain mah cukup buat teh gitu ya, cukup gulanya setengah sendok, 1 sendok teh gitu. Tapi buat orang yang diabetes, sebelum diabetes ya, biasanya dia tuh butuh 3 sendok teh gula baru dia bilang itu manis. Atau ngopi dia butuh 3 sendok makan teh supaya dia manis. Terus senang banget makan yang manis-manis sebelum dia diabetes dulu. Kenapa? Karena di bawah sadarnya ada kepahitan dalam hidup. Dan itu tidak hanya masa sekarang. Ah enggak Bu. Oh, dia ceritanya udah kaya nih saat ini. Enggak, saya nggak ngerasain kepahitan lagi. Nggak ngerasain kepahitan lagi. Hidup saya baik-baik saja. Oke sekarang. Tapi coba mundur ke belakang. Iya sih. Dulu saya mau begini tuh saya berjuang. Saya begini-begini baru cerita. Dari masa kecil itu merasakan kepahitan yang terus-menerus. Jadi karena dia tuh pikiran bawah sadar ini pahit. Jadi dia butuh manis-manis gitu. Dia mengirimkan pesan cinta tuh ke tubuh. Ayo minta manis, minta manis, minta manis. Sehingga orang ini pun makan manis. Atau dia nggak suka manis, tapi gula yang di dalam tubuh ini ditahan, dieman gitu sama tubuh. Jangan keluar, jangan keluar. Aku merasakan kepahitan, kamulah pemanis buatku. Ya akhirnya terus menerus saja dia diabetes gitu loh. Itu pesan cinta diabetes. Sekali kita bisa berubah ini sahabat, pahit-pahitnya di luar apa sih, dan kita selalu merasa hidup ini sukacita, manis adanya, itu diabetesnya turun dengan sendirinya. Bahkan tanpa pakai obat. Ginjal penuh kritikan, kekecewaan, merasa gagal, malu. Tulang belakang nih yang paling banyak nih, terutama bagian bawah. Tulang belakang bagian bawah. Takut akan kekurangan uang, kekurangan dukungan finansial. Nah, dari sejak pandemi sampai ke sini, itu yang menderita gangguan di tulang punggung bagian bawah ini, belakang ini meningkat tajam. Karena apa? Secara ekonomi kita belum pulih. Nah, ketika dia mulai risau soal uang ini, maka yang ada paling pertama terserang adalah punggung bagian belakang, bagian bawah ini. Kemarin dokter hewan nih ke sini. Satu ceritanya, dia rupanya berpindah. Dari dulu kerja di peternakan ayam, kemudian dia membuka usaha sendiri, yang ada dia kena penjepitan saraf di bawah. Karena apa? Nggak siap. Biasanya dia tiap hari terima gajian tiap bulan, sekarang jadi pengusaha. Mikir dong, gimana saya gaji pegawai, gimana saya ini harus survive, gimana supaya nggak rugi. Yang ada adalah ketika dia tidak siap dengan itu, maka yang pertama terjadi adalah penjepitan saraf di punggung bagian bawah.
iya ya bener nih sakit banget kan. Bahkan mungkin belum sampai sakit tapi pegal-pegal dulu deh gitu. Itu sebenarnya udah mulai muncul pesan cintanya. Gastritis, ini orang mahgert itu. Dia selalu berada dalam ngerasa hidup ini tuh nggak ada aman-amannya, nggak ada indah-indahnya. Gonjang-ganjing, penuh prahara terus, penuh masalah terus. Itu kira-kira orang yang suka sakit mah, gastritis, asam lambung, alergi. Itu sebenarnya dia sedang alergi pada sesuatu hal. Merasa bersalah, ada sumbatan emosional, merasa teraniaya, kepala, telinga, mata, sinus. Nah, ini yang paling sering nih, sinus. Biasanya itu adalah ada jengkel terhadap orang yang dekat dengan kehidupan Anda. Anda merasa ia sedang menekan atau membuat Anda marah, tapi Anda tidak bisa mengungkapkannya. Oke, silakan saya buka sesi pertanyaan. Bu Sinta, sesudah Ibu memahami pesan cinta dari sakit punggung, apa yang Ibu lakukan sehingga punggung Ibu bisa lurus, tegak lagi, dan nggak sakit lagi? Pertama adalah saya mulai menata pikiran saya. Jadi punggung ini kan di bawah itu masalah keuangan ya. Jadi dari kecil saya tuh nggak pernah dikasih uang jajan gitu loh ceritanya gitu loh. Jadi saya ingat hanya untuk pengen gulali itu kayak gula kapas tuh itu saya sampai ngiler gitu. Jadi sampai sekarang gitu kan kalau lihat pas lewat pasar malam kan biasanya gulali gitu ya. Itu saya harus balik gitu sama suami itu berhenti gitu kan. Itu sebenarnya Intan kecil, nama saya kecil Intan itu yang lagi minta gulali itu gitu loh. Jadi itu gitu kan. Nah, yang pertama adalah saya tata pikiran saya bahwa hidup ini sudah ada yang menjamin. Siapa? Yang menjamin itu adalah Tuhan. Bahwa kita diciptakan oleh Tuhan itu dengan segenap cinta, maka yang memelihara juga adalah Tuhan itu sendiri. Kalau saat ini kita sedang galau soal keuangan, maka sebenarnya iman kita patut dipertanyakan. Karena apa? Berarti kita belum menyadari kehadiran Tuhan, kebersamaan Tuhan di dalam diri kita. Tuhan yang Maha Cinta ini sangat-sangat cinta loh sama kita. Kalau kita ibaratnya dalam kerjaan ini, ketika kita berusaha, kita selalu merasa akunya lebih gede, maka yang ada adalah Tuhan tuh angkat tangan. Tapi sebaliknya ketika kita minta dibimbing sama Tuhan, maka Tuhan akan mengulurkan tangannya. Ayo aku bimbing. Ini loh jalan rezekimu. Ini loh jalanmu untuk mendapatkan uang. Itu Tuhan akan bimbing, sahabat. Agak pendek-pendek aja jawabannya. Oke. Nah, maksudnya begini, hanya penyelesaian dari sisi jiwa seperti itu atau ada tambahan misalnya kayak kedua, senam, kita lakukan meditasi. Gitu. Kalau saya dulu meditasinya masih campur-campur. Nah, sekarang sudah ada meditasi sensi. Plus olah nafasnya Pak Jarod Wim Hof itu luar biasa. Oke. Udah banyak testimoninya untuk bisa sembuh. Lanjutkan ya pertanyaan berikutnya lagi ya. Oke. Karena cukup banyak ya. Karena waktunya pendek. Selamat malam Bu Sinta dan Pak Jarod. Saya ibu rumah tangga juga berkarir. Hidung saya sering tersumbat sehingga terkadang jadi merasa sesak nafas. Saya sudah berganti-ganti dokter THT, tapi pesan dokternya sama. Cuma dibilang alergi debu sama udara dingin. Nggak sembuh-sembuh, udah lama. Ya. Kita lihat pesan cinta alergi apa? Apa yang sedang Anda alergikan? Kalau sinus itu biasa, kalau udah sampai di sini, sampai seseknya sampai di atas sini meler, terus itu berarti udah juga kena sinusnya. Maka baca pesan cinta sinus itu. Mana nih? Nah, sinus itu jengkel terhadap seseorang yang dekat dengan kehidupan Anda. Apakah itu orang tua, ataukah itu suami, atau istri Anda, atau anak Anda. Udah, nggak muter-muter di situ aja kok. Biasanya kalau udah sinus itu. Kalau alergi itu pesan cintanya adalah siapa yang sedang Anda alergikan. Alergi. Jadi setiap lihat dia itu, hajim. Setiap ketemu, hajim. Atau batuk, udah bolak-balik minum obat antibiotik sebentar besoknya ini lagi. Setiap lihat dia lagi batuk terus. Oke, pertanyaan berikutnya. Malam Bu, apa pesan cinta untuk telinga menire? Menire apa ini?
Dan apakah yang harus saya lakukan supaya tidak terulang lagi? Telinga menire. Apa itu? Telinga urusan, jadi semua pesan cinta ini sebenarnya bisa dilogikakan Pak Jarod. Jadi telinga untuk mendengar, berarti kalau ada masalah di sana, siapa yang tidak ingin ada sesuatu tidak ingin kita dengar sebenarnya? Ngomel terus menerus kali orang yang di samping gitu kan, atau kabar buruk yang selalu datang terus menerus gitu. Saya gitu-gitu aja, bisa di logika sebenarnya. Oke, lanjut. Ya. Bu Sinta, kalau pesan cinta 6 bulan yang lalu kecelakaan dan tangan kanan patah, tapi saya yakin dioperasi atau Tuhan pasti sembuhkan. Apakah benar keyakinan saya begitu? Iya, betul. Kecelakaan ya, bukan sebuah penyakit ya, hati-hati. Ternyata ada juga Pak pesan cintanya. Dia lagi gitu. ceroboh. Oke. Kecelakaan tuh dia lagi ceroboh, pikirannya lagi kemana? Tapi yakin Tuhan sembuhkan udah benar ya. Betul. Oke. Ini ada pernyataan, tapi saya akan komentari ini. Sepertinya proses pembersihan di dalam diri kita tidak bisa dilakukan oleh orang di luar diri kita, sama seperti kita tidak bisa menyuruh orang lain untuk menggantikan diri kita di ICU. Seberapapun kita mau bayar. Kita sendiri yang mengerjakan PR dari belajar dari sendiri dengan belajar letting go. Nah, ini bukan pernyataan, belajar menerima berserah. Ini bukan pertanyaan tapi pernyataan, dan saya mau komentarinya soal istilah letting go ya, itu benar banget. Letting go itu menjadi salah satu modul di MBSR-nya John Kabat-Zinn. Saya pernah juga mimpin workshop ya, latihan praktek bersama di olah nafas saya ya, modul mengenai letting go ini ya, ikhlaskan gitu ya. Itu ilustrasinya mungkin saya kasih singkat oleh John Kabat-Zinn juga, ilustrasinya di India dan juga di Thailand, orang itu kalau nggak mau nangkep monyet itu kelapa dikasih lubang tangan monyet bisa masuk, dalam kelapanya dikasih kacang, maka monyetnya masukin tangan dan genggam kacangnya. Nah, buah kelapanya ini sudah diikat sama tali rantai gitu. Tapi karena monyetnya masukin tangannya, genggam kacangnya nggak mau ngelepas. Karena nggak mau ngelepas, akhirnya malah justru monyetnya ketangkep. Ya tergantung, kalau tujuannya mau dijadiin budak, ya diperbudak. Tujuannya kan ada juga yang diambil dagingnya, diambil otaknya, ya dibunuh. Karena nggak mau ngelepas. Nah, itu sebagai ilustrasi oleh John Kabat-Zinn yang juga banyak menghubungkan penyakit dan perasaan. Kalau mau sembuh itu ikhlas, ya harus melepas. Jangan pegang sesuatu terlalu kenceng. Kita harus bertanggung jawab, kita harus mencintai, tapi nggak boleh pegang terlalu kenceng karena semuanya tidak kekal. Ya, itu benar banget ya, benar banget pernyataannya dari Pak Franky Darmawan mengenai letting go. Jadi saya berikan komentar hal ini ya. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Ibu Sinta. Saya dan suami dua-duanya anak sulung. Saya anak sulung dan anak sulung saya saat ini sudah menikah dan suaminya juga anak sulung. Suka berantem nggak Bu, Pak? Saat ini anak sulung saya sering ada masalah dengan mertuanya yang adalah anak sulung juga. Lengkap ini udah. Ya betul itu, karena berebut kekuasaan semua. Anak sulung ini kan semua terbiasa dia yang ngatur gitu kan. Berebut kekuasaan gitu yang ada. Terus gimana nih saya harus bersikap katanya? Ya menyadari aja, tergantung masalahnya gitu kan, tergantung ininya, menyadari kita di mana. Hadapi dengan senyum. Kita tetap tidak bisa mengubah orang lain, yang bisa adalah kita menerima. Jadi kalau bahasanya ayah guru itu antara puncak gunung sama lembah itu harus datar. Artinya apa? Seringkali kita tuh hanya mencengkeram apa yang kita inginkan dan menendang apa yang tidak kita inginkan. Nah, itu yang tidak boleh. Hidup ini adalah bagaimana gunung itu harus datar. Didatarkan itu. Jadi kita tugasnya adalah menerima. Anak saya epilepsi, minum obat tahunan. Apakah ada harapan untuk sembuh? Kita cari program ini bawah sadarnya. Gitu loh. Jadi banyak kasus seperti itu. Sekali lagi kita tidak mengurusi
penyakit ya, tapi yang kita urusi adalah simptomnya, gejalanya tuh apa. Bu Sinta, bagaimana caranya menebus luka yang pernah kita sebagai ibu lakukan waktu anak dalam kandungan, ya? Jadi pernah punya salah dengan marah-marah Mamanya dulu, dan sebagainya. mamanya dulu yang beresin diri. Kalau bisa sama anaknya berdua diberesin, good. Tapi kalau biasanya anak nggak mau, aku nggak salah kok, aku nggak masalah kok, aku nggak sakit kok. Biasanya anak seperti itu, maka mamanya dulu diberesin. Dan itu saya banyak sekali contoh, dengan mamanya mau dengan legowo membereskan diri sendiri, maka emosi itu nanti akan mengalir ke anak. Anak akan apa namanya? Karena apa? Kita secara energetikal itu tersambung, Bu. Anak akan mendekat dengan sendirinya ketika kita sudah beres dengan diri kita sendiri. Banyak gitu yang bertahun-tahun anaknya nggak mau bicara, misalkan kalau bicara melengos, nggak mau lihat mamanya kayak gitu, bertahun-tahun batuk terus, bertahun-tahun muntah terus. Itu ada, saya pernah terapi itu anak 24 tahun, seorang dokter, mamanya juga dokter, sampai kehilangan, habis akal gitu loh. Muntah terus. Yang ada adalah pengalaman dia masa kecil dulu ngetawain anaknya. Waktu kecil umur 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun tuh seringkali ngetawain anaknya tanpa sadar ya. Maksudnya tuh ngetawain bukan negatif, ya lucu gitu anaknya ini. Anaknya marah karena kayak badut aja diketawain katanya. Jadi dua-duanya, mamanya di terapi, anaknya di terapi. Yang ada adalah anaknya datang, "Mama." Nggak nunggu besok, nggak nunggu ini, yang bertahun-tahun anaknya tuh nggak pernah mau meluk. Kalaupun mau meluk cuman kayak gitu aja, cuman formalitas aja. Sekarang dia bisa datang sendiri dengan mamanya, dengan lembutnya, dengan rileksnya seperti itu. Itu keren sekali itu pengalamannya itu. Oke, ya. Saya satu lagi jawab ini Pak, yang seringkali tidak tepat sebagai orang tua adalah ini ada pertanyaan. Tadi disuruh tidak menurunkan harapan tapi melepaskan. Sebagai orang tua, apakah salah meletakkan harapan? Bukannya tugas orang tua untuk mengarahkan sebagai tanggung jawab kita pada Tuhan. Betul. Tugas kita hanya mengarahkan sesuai dengan program di diri anak itu. Belajar dari sebuah benih, sahabat semua. Di dalam sebuah benih itu Tuhan sudah kasih semua program-program itu. Dia mau jadi semangka merah, kuning, kayak hijau, kayak itu programnya sudah ada di dalam benih ini. Nah, apalagi diri manusia yang segede ini, yakin aja di dalam dirinya Tuhan sudah kasih program-program yang terbaik. Nah, kita sebagai orang tua dengan pengetahuan kita yang amat sangat terbatas, seringkali memaksakan benih ini untuk tidak berkembang sesuai dengan mau Sang Pencipta ini. Itu. Karena apa? Tuhan ketika menciptakan seorang anak itu konsekuen. Dia memberikan dua hal. Satu, kemampuan yang lebih. Dua adalah passion. Tugas kita adalah mengarahkan adalah untuk menemukan passion ini. Untuk menemukan mau Tuhan di dalam dirinya. Alih-alih memaksakan kehendak kita sendiri terhadap anak ini. Itu. Ini yang seringkali jahatnya kita sebagai orang tua, sahabat. Terhadap anak-anak kita. Maunya mengarahkan, tapi sebenarnya sedang memaksakan, tanda petik, mau kita dengan alasan ini yang terbaik, padahal belum tentu terbaik juga buat anak. Jadi yang ada adalah saat ini sebagai orang tua adalah berikan unconditional love buat mereka, cinta tanpa syarat, terima diri mereka apa adanya, apapun keinginan mereka untuk bertumbuh. Karena ketika anak ini menemukan unconditional love dalam dirinya, dia merasa dicintai, itu adalah sumbangan terbesar bagi perkembangan dan pertumbuhan diri dia untuk mencapai potensi terbaik dari dalam dirinya sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Itu pesan saya terakhir. Ini yang seringkali banyak kesalahan yang kita lakukan pada anak-anak kita, sahabat. Oke. Terakhir, mohon maaf sekali kalau tidak bisa memuaskan banyak orang. Saat ini saya hanya ingin kita refleksi ke dalam diri ya. Sebagai sesi terakhir, oleh-oleh buat kita semua, kita merenung ke dalam diri. Sekarang ambil sikap posisi duduk yang nyaman, nggak usah harus tegak, yang nyaman, yang rileks, yang santai. Tapi Anda bisa mendengarkan dengan tenang, seperti itu, tanpa banyak gangguan. Kalau perlu, lampu agak diredupkan. Tarik nafas yang panjang dan dalam. Hembuskan. Saya ajak Anda berwisata ke dalam diri Anda sendiri, berterima kasih dan mencintai diri Anda sendiri.
Oke, tarik nafas yang panjang dan dalam. Tutup mata Anda dan masuk lebih dalam, lebih rileks. Tarik nafas yang panjang dan dalam. Tutup mata Anda, masuk lebih dalam dan rileks. Tarik nafas yang panjang dan dalam. Tutup mata Anda dan masuk lebih dalam, lebih nyaman, lebih rileks. Oke, terus nafas dengan damai. Ya Tuhan, izinkan saat ini saya berterima kasih pada diri saya. Izinkan saya masuk ke dalam diri saya sendiri dan berharap Engkau membimbing perjalanan ini. Meminta Engkau selalu membersamaiku dalam segala keadaan. Silakan berdoa dulu sejenak menurut agama dan keyakinan masing-masing. Heningkan diri dari segala pikiran-pikiran selain di sini dan saat ini. Stop sejenak semua pikiran-pikiran Anda. Fokus pada nafas Anda. Tarik nafas yang panjang dan dalam. Usahakan sambil tersenyum. Penuhi diri dengan cinta. Penuhi dengan kesadaran tentang cinta. Oke, silakan. Bayangkan Anda di depan cermin. Apakah kabarmu? Tatap diri Anda sepenuhnya. Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu? Tatap diri Anda dalam-dalam. Mata itu, wajah itu, jiwa itu. Tanyakan pada wajah di depan Anda, yaitu diri Anda sendiri. Apakah aku bahagia saat ini? Anda adalah orang yang terindah. Anda adalah orang yang berharga. Anda adalah orang yang mulia. Oleh Sang Pencipta, sadari dirimu, Sadari dirimu, sahabat. Sayangi dirimu, walaupun orang di luar sana tidak sayang. Saat ini Andalah yang harus menyayangi diri Anda sendiri. Bersama Tuhan yang menyayangi Anda. menatap padaku. Apakah dirimu utuh jiwa? Tidak ada yang bisa menyayangi diri kita selain diri kita, sahabat. Apakah Anda bahagia saat ini? Anda nggak bahagia karena Anda lupa untuk mencintai diri sendiri. Padahal Anda adalah orang yang terindah. Anda adalah orang yang berharga. Oleh Sang Pencipta, sadari dirimu, sayangi dirimu
Anda adalah orang yang sempurna. Anda adalah orang yang berharga. Anda diciptakan sangat mulia oleh Tuhan. Kemuliaan Dia diletakkan pada dirimu, sahabat. Anda adalah citra Tuhan. Tuhan sedang menitipkan kehendak-Nya pada dirimu, sahabat. Tuhan ingin dikenali melalui dirimu, sahabat. Katakan I love you. Orang di luar sana boleh tidak cinta Anda, tapi Anda harus cinta pada diri Anda sendiri. Anda harus menghargai diri Anda sendiri. Peluk tangannya, naikkan tangan, peluk, dekap diri Anda, taruh di dada, peluk diri Anda, peluk diri Anda seutuhnya. Selama ini Anda lupa dengan diri Anda, lupa untuk cinta dengan diri Anda sendiri. Jika ingin menangis, menangislah. Ada diri yang sedang menderita di dalam diri Anda saat ini. Peluk dia. Ada diri Anda yang sedang menderita. Peluk dia. Mata itu, wajah itu, jiwa itu, hati itu, Semua adalah milik Tuhan. Selama ini. Jika tidak ada yang memeluknya, maka Tuhan selalu hadir memelukmu. Yakini itu. Walau tak sempurna, kau berharga. Anda adalah orang yang berharga, sahabat. Mulia oleh Sang Pencipta, sadari dirimu, sayangi I love you. Maafkan aku selama ini tidak mencintaimu. Lupa berterima kasih pada dirimu. Siapakah itu? Sentuh semua badan Anda, mulai dari kepala. Terima kasih kepala. Engkau sering mengirimkan pesan cinta dalam bentuk sakit kepala, tapi aku tidak pernah peduli kepadamu. Sentuh wajah Anda. Berterima kasihlah pada semua organ indera di dalam. Sentuh leher Anda. Di situ ada pita suara yang bisa buat Anda berbicara. Sentuh payudara Anda yang mungkin saat ini sedang sakit. Anda lupa berterima kasih pada Dia selama ini. Minta maaf sama Dia. Selama ini Dia sudah mengirimkan pesan cintanya. Tapi Anda lupa, tidak menyadari itu. Sentuh jantung Anda. Selama ini Dia menopang hidup Anda dengan berdetak setiap saat, setiap detik. Tapi Anda lupa berterima kasih dan malah membebani Dia dengan segala amarah-amarah Anda, dengan segala sakit hati Anda, dengan segala marah Anda. Sentuh semua paru-paru Anda yang selama ini membantu nafas Anda. Minta maaf sama Dia. Selama ini lupa. Di situ sering sesak. Karena apa? Anda sendiri yang sedang menyimpan masalah-masalah itu di dalam paru-paru ini. Dia mengirimkan pesan cinta, tapi seringkali Anda abaikan, malah Anda marah. Sentuh leher, sentuh hati Anda, lever, pankreas, usus, ginjal, limpa.
semua menopang hidup Anda selama ini. Anda lupa untuk berterima kasih dan minta maaf. Sering mengabaikan, sering membebani dia dengan emosi-emosi Anda selama ini. Alat kelamin, rahim, indung telur, prostat, anus. Sentuh dia, sapa dia. Selama ini hanya dipakai untuk mendapatkan kenikmatan, bahkan dengan orang-orang yang tidak sah. Minta maaf. Anda selama ini mungkin telah melanggar kesuciannya. Saat ini Anda sakit di area itu, minta maaf sama dia. Katakan I love you. Selama ini aku mengabaikanmu. Lengan, tangan, jari-jari kiri, jari-jari kanan, kaki, dengkul, lutut, betis, telapak kaki kita. Seringkali kita takut untuk melangkah maju karena kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Sehingga kaki pun menangkapnya sebagai pesan cinta. Sakit di kaki ini. Lutut kita sakit saat ini. Pesan cintanya adalah Anda sedang kaku. Anda nggak mau berubah, nggak mau berjalan ke depan, takut sama masa depan, seakan-akan Tuhan tidak pernah hadir dalam diri Anda. Minta maaf sama kaki ini. Katakan I love you, I'm so sorry, please forgive me. Kulit seluruh tubuh kita, dia berjuang melindungi Anda dari panas dan dinginnya udara di luar. Tapi Anda sendiri yang sedang tidak bisa menerima diri Anda, sehingga dia muncul dalam bentuk gatal-gatal di dalam tubuh Anda. Anda sedang membenci seseorang di dekat Anda. Anda sedang membenci suatu hal. Lepaskan semua kebencian itu, sahabat. Lepaskan. Biarkan dia mengalir bersama hidup ini seperti mengalirnya aliran sungai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau memberikan tubuh yang indah ini. Walaupun aku tidak sempurna, tapi Kau selalu berada bersama itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Sadari dirimu, sayangi dirimu. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan diriku ini utuh. Engkau sudah memberikan tubuh yang begitu sempurna. Tapi aku selalu saja tidak terima dan marah bila dia sakit. Padahal itu semua adalah pesan cinta darimu. Tadinya tubuh ini bisa berteriak. Dia akan mengatakan, I love you so much. Saya sudah menjalankan peran saya, tugas saya. Tapi memang apa yang saya cerna, apa yang saya terima, emosi-emosi yang saya terima, itu jauh lebih hebat. Sehingga saya gagal menjalankan fungsi dan peran saya. Seandainya tubuh bisa bicara, seandainya Anda bisa mendengar,
Anda akan mendengar jeritan hati mereka, sahabat. Dia akan berteriak, please, jangan bebani saya lagi dengan semua masalah-masalahmu, emosi-emosimu. Saya sedang berusaha keras untuk membuat dirimu sehat. Please stop. Bicaralah dengan tubuh Anda, sahabat. Bicaralah, dengarkan isi hati mereka. Dan berhentilah untuk membebani mereka dengan masalah-masalah. Ayo selesaikan, lepaskan. Biarkan mengalir masalah ini. Jadikan dia pesan cinta untuk membuat Anda bertumbuh. Untuk membuat Anda bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan. Pribadi-pribadi yang akan pulang ke hadirat Tuhan dengan damai, dengan senyum dan bahagia. Bukan dengan penderitaan. Bukan dengan kemelekatan. Bukan dengan semua masalah-masalah Anda yang masih belum Anda selesaikan. Bukan dengan semua kemarahan-kemarahan Anda yang masih Anda simpan. Kesedihan yang masih Anda pelihara hingga saat ini. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Maafkan orang yang sudah menyakiti Anda. Maafkan dan minta maaf pada orang yang telah Anda sakiti. Jangan sisakan ruang sedikit pun untuk semua kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati itu. Kasihan tubuh Anda, sahabat. Katakan sesering mungkin, I love you, I love you, I love you, my body. Please forgive me, I'm sorry. Terima kasih Tuhan. Malam ini Engkau telah menyadarkan aku. Aku mohon Engkau selalu membimbing aku untuk menemukan pencerahan melalui diriku, melalui jiwaku bersamamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. I love you. Amin. Ya, terima kasih Bu Sinta untuk pelajarannya malam hari ini ya, teman-teman. Kita sudah selesai dan kita akan terus belajar pola hidup sehat ya.